kalau kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, lama-lama pasti bosan. Percayalah. Sebenarnya kalau kita balikan ke Cici ini, kayaknya Cici aja terlalu multi talenta nih. Hal yang paling aku suka di Cendana yang mulai mengorek potensi aku. Dan kalau aku jago ngomong seperti ini, aku admit loh itu karena aku di Cendana. Kalau misalnya saya pengen tanya, Cici ini dikenal sebagai apa sih kira-kira, Cici? Kalau sekarang sih ya itu influencer. Iya. Influencer itu berbeda dengan selebgram ya. Oh, Tahu nggak? menarik ini, menarik. Influencer berbeda dengan selebgram. Ya ini cara pandang setiap orang pasti berbeda ya. Tapi selebgram itu tidak tentu bisa menginfluence orang. Tapi influencer apa yang dilakukan pasti bisa menginfluence. Selebgram mungkin mostly orang melihat mungkin karena dia ada sesuatu yang pengen ditipuin atau apa. Tapi kembali lagi cara pandang setiap orang itu, sudut pandang itu bisa berbeda. Iya, menarik ya. Memang, tapi saya setuju sih. Kalau memang statement dari Cici kan bilang influencer belum tentu seorang selebgram bisa menginfluence orang lain. Saya setuju sekali sih. Itu memang akhirnya kita mendapat satu ilmu ya. Baru mulai juga ya. Udah dapat satu ilmu dia. Oke. Tapi Cici lebih suka dipanggil apa sih belakangan ini? Karena setahu saya nih Cici. Cici ini banyak banget jobnya Cici. Businesswoman, entrepreneur, kita bilang sekarang jadi influencer lagi Cici. Jadi Cici lebih suka dikenal sebagai apa sih kira-kira? Dulunya awal-awalnya happy as influencers, happy disebut seperti itu, tapi sekarang people change. Jadi goal hidup itu bisa berubah. Di tahun 2024 aku berekspektasi bisa menjadi pengusaha yang bisa maju. Bisa maju sih ya. Oke, Cici kan tadi bilang Cici ada pengusaha yang bisa maju. Maju dalam sini kira-kira seperti apa sih kira-kira Cici pengen majunya itu? Maju dalam arti perusahaan kayak kerjaannya itu bisa grow mengikuti tren. Kadang ada orang dia buka usaha, dia hanya buka first maybe karena hobi atau karena orang-orang sekitar dia itu butuh, jadi dia jualan seperti itu. Tapi nowadays bisnis itu tidak bisa hanya seperti itu. Kamu harus mengikuti apa yang ada di contoh ya kayak sekarang kami kan punya showroom. Jadi showroom itu kalau hanya kamu jualan people to people mungkin bakal lambat. Jadi sekarang kita bawanya ke arah mana? Karena aku ada bergerak di bidang influencer, content creator, aku buat jadi konten. Kontennya itu ya harus belajar banyak. Jadi bukan lagi kita ngomong mobil ini bagus gini. Kalau bagus semua pasti bagus. Kalau kita review makanan, pasti kita ngomong makanan ini enak. Tapi kita belajar beradaptasi. Poinnya itu apa? Contoh, kalau sekarang aku mulainya itu dengan mobil yang cocok dinaiki pengusaha dan pejabat. Iya. Jadi itu openingnya gitu. Benar banget, itu adalah topik yang sangat menarik ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang bisnis ya, tentang content creator ya. Tapi belakangan tadi saya juga nengok Instagram Cici, katanya Cici suka nyanyi. Itu memang hobi, pekerjaan, atau gimana nih Cici soal sini? Itu hobi, lebih ke talenta yang dikasih Tuhan. Tapi lama-lama kalau nggak dilatih terus kan bisa hilang. Nah, jadi diasah terus. Tapi bukan sebagai pekerjaan. Tapi who knows? Ya kan? Iya. Tapi ya ini sekedar sharing ya. Tapi tidak harus sama ya. Sosial media memang sesuatu yang sangat menyenangkan. If you can earn money from that, itu adalah privilege. Tapi jangan terbuai. Jangan tenggelam dalam sosial media itu. Kita harus tahu Kak. Contohnya aku ya, kalau aku per 2023 udah jarang banget review makanan karena aku udah mulai melihat ternyata aku suka dunia weightlifting, dan ketika kamu workout kamu nggak bisa sambil review karena kalau ya intinya kita harus tahu dan menyadari goal kita apa. Jadi once kamu tahu kamu pengennya apa, kamu fokuskan dan prioritaskan. Kembali lagi, as human kita nggak bisa mau semua. Oke, jadi teman-teman tadi kita membahas soal Cicinya review makanan. Tahu nggak? Saya ini sering, karena pasti saya jamin teman-teman juga sering lah seperti saya ke Banjar-Banjar, mall-mall dulu. Tahu ya? Di dulu kalau di mall-mall tuh sering ada Banjar. Setiap saya datang pasti ada Tiffany, ya kan? Lagi nge-review makanan. Jadi memang kita hobinya, saya datang khusus ke mall nggak beli makan, saya lihat Tiffany nge-review makanan. Ya, tapi memang menarik ya. Jadi sehingga sekarang Tiffany berubah lebih ke kesehatan sih.
Itu dari Cici bilang juga tadi melihat ya. Jadi Cici udah mengurangi food vlogger gitu ya. Iya, karena nggak bisa kalau mau kalori defisit terus kamu mau makan tetap susah. Tapi kembali lagi, kita itu harus tahu kapan kita merasa cukup dan memprioritaskan apa yang mau kita prioritaskan. Soalnya ada setengah tahun awal itu ya antara kalau kamu ambil job, uangnya juga ya kita nggak ini ya, pasti kembali lagi uangnya juga banyak. Tapi ya kembali lagi kamu harus tahu prioritas kamu apa dan tujuan kamu apa. Iya, oke. Tapi menarik sih. Boleh nggak kalau saya tanya ya Ci ya, kenapa Cici lebih sekarang fokus hal yang berbau kesehatan Ci? Kan tadi food vlogger kan makan apa saja dong? Enggak juga. Oh maksudnya makan setiap makanan yang tersedia Ci. Misalnya endorse ini, atau Cici pilih-pilih tempat yang Cici terima endorse kira-kira Ci? 3 tahun awal semua. Karena itu lagi masa-masanya untuk pekerjaan dan karir itu kan nggak instan ya teman-teman. Kita harus benar-benar build konsistensi dan ya dan pengetahuan 3 tahun semuanya. Terus kayak makin lama kok makin gemoy ya. Tadi yang video yang aku dapat dari Cendana itu kan aku lagi gemoy banget itu. 2019 itu Ci? Iya itu luar biasa ya. Tadi aku lihat sendiri, oh my god. Tapi ya itu terus tahun keempat udah mulai memilih. Ya mungkin karena rate-nya juga udah makin naik. Satu hal ya teman-teman, jangan kalau aku begitu mungkin bisa dipik sedikit. Kalau aku tipenya gini, kalau kita mengambil semua pekerjaan uangnya pasti banyak. Tapi kalau kamu tidak ada set another new goal, kamu bakal ya gitu-gitu aja, uang banyak tapi ya kamu begitu, gak ada upgrade dari diri kamu sendiri. Sedangkan aku merasa 3 tahun udah cukup. Aku pengen yang lebih gede, contoh bisa kerjasama dengan dulu kan Uncle Gay masih buka ya. Menurutku itu adalah brand besar dan aku tidak mau yang versi online shop. Jadi saatnya aku naikkan rate card, ketemu new people and so on gitu. Jadi tahun keempat udah mulai menaikkan rate card dan ya terima hal-hal yang baru, fashion and so on. Dulu aku start gym itu gara-gara aku ada kerinduan pengen di fashion. Terus kayak aku merasa hidupku kok gitu-gitu. I mean kayak kalau kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, lama-lama pasti bosan. Percayalah. Awal-awal kamu menikmati, wah enak banget ini. Tapi kalau aku tipe orangnya suka sesuatu yang challenge. Jadi aku melihat hidupku kok jadi biasa-biasa aja. Ini saatnya do something yang gak pernah aku lakuin. Karena dari dulu aku selalu ikut workout, selalu gagal dalam arti contoh power box. Itu terlalu banyak kardionya dan aku ada asma, aku nggak bisa. Aku pengen lari, itu terlalu banyak di kardio dan ini. Jadi kalau ada orang ngomong kamu, ih kamu panas-panas taik ayam, ih kamu orangnya itu enggak nih. Jangan peduliin kata orang, itu pertama. Tapi kita sendiri juga harus bangun. Kita maunya apa dan kita konsistensinya apa. Sampai ada satu teman itu ngajakin weightlifting. Weightlifting, boleh kira-kira jelasin sedikit weightlifting ini apa biar kita ngerti juga. Emang ada yang nggak ngerti weightlifting itu apa? Ada. Okay. Ayo kan, bentar kan? Jadi kalau kalian sering gimana? Oh yes. Nah, jadi kalau kita bilang olahraga banyak jenis olahraga. Tapi kalau kamu mau menaikkan massa otot itu bisanya itu di weightlifting. Dan teman-teman boleh coba loh. Kalau kamu orangnya itu tidak begitu fokus dan suka yang kayak kalau sendiri, cobain olahraga weightlifting. Karena tensionnya itu benar-benar bisa buat kamu lebih fokus. Cobain deh. Weightlifting aku sangat high recommend. Dan buat kita lebih fokus di pekerjaan. Dan ditambah, sorry aku balik lagi. Jadi panjang ya. Kita senang. Kita ngerti. Ini juga mengingatkan kepada teman-teman. Kalau ada orang yang anggap remeh kamu, terserah pandangan orang gimana. Tapi kamu ada choice untuk menjadi orang gimana. Kenapa aku ngomong itu? Zaman-zamannya aku mulai weightlifting, ada loh teman-teman yang ngomong itu, paling 1 mingguan udah enggak. Ya mungkin karena dulu-dulunya aku gak sanggup di olahraga yang lain, aku selalu stop. Tapi ada satu orang yang teman padahal baru kenal aja. Dia pagi-pagi day one, dia jemput aku di rumah, kita weightlifting. Besok-besoknya dia selalu telepon aku pagi, udah bangun belum yuk gym. Ada satu orang yang percaya dengan aku, encourage aku. Kita bisa menjadi tipe teman atau orang yang seperti itu. Jadi jangan, kalaupun kamu disepelekan,
ya kamu harus menjadi pertama percaya pada dirimu sendiri dulu, walaupun itu susah ya, karena mental itu ya gitu. Ya, tergantung ya, tapi bergantung juga sama lingkungan kita ya. Tapi teman-teman tadi yang kita pembahasan sedikit soal red card. Red card itu adalah harga yang harus teman-teman bayar ketika menggunakan jasa influencer. Jadi kalau misalnya Tiffany sudah pasti ya, nggak usah diragukan lagi, red cardnya sudah pasti tinggi. Miliaran aja ya, waduh. Kita juga akhirnya kesempatan untuk mengundang Tiffany ini beruntung banget. Terima kasih Ci sekali lagi sudah mau datang. Dan pembahasan kedua tadi, Tiffany ada bilang menyampaikan bahwasannya kalau kita mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, itu sangat tidak asik dan juga bosan. Sebenarnya kalau kita balikkan ke Tiffany, kayaknya Cici aja terlalu multi talenta deh. Karena makanya semuanya gampang ya sama Cici ya. Kalau sama kita kayaknya kita butuh effort yang lebih deh gitu. Jadi makanya kita mau nanya ini Cici, kira-kira nih waktu Cici mulai konten, karena kan zaman sekarang ini semua orang liatin TikTok terus sih. Nah, kira-kira waktu Cici pertama kali buat konten, ada nggak saran yang baik untuk kami semua nih? Konsistensi dan jangan takut dibilang lebay alay. Karena ketika kamu mau hidup di dunia sosmed, kamu harus punya ciri khas. Sebenarnya bukan di sosmed. Membahas tentang red card, orang-orang yang bekerja dan mendapatkan salary itu kan red card kamu. Kamu bisa dibayar berapa ya sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan expect too much, pengen seperti itu dibayar 6 juta, 8 juta per bulan. Tapi untuk pulang lebih telat setengah jam aja, kamu nggak mau. Menurutku. Iya, menarik sekali. Tapi pernah nggak Cici waktu mulai buat konten di awal-awalnya itu, ada nggak orang-orang yang bilang Cici tadi kayak bilang alay lah, ilupay lah buat konten gitu, ada nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya, dulu mungkin Cici nggak perhatikan mereka juga ya. Aku tipe orangnya nggak baca message request karena aku tahu kekurangan aku. Aku tipe yang kalau ngebaca yang orang komennya terlalu gimana itu aku bisa baper. Itu kekuranganku. Tapi it's okay, aku menutupi dengan ya udah nggak usah baca. Kalau itu menyenggol sejahteraku, damai sejahteraku. Tapi awal-awal aku mulai review-review itu dari online shopku. Jadi dulu zaman-zamannya di Medan di Indonesia belum ada Sephora. Aku kan suka tuh dunia kecantikan. Jadi aku ada teman baik yang tinggal di Singapura, masuklah aku barang Sephora. Karena aku suka beauty, setiap hari aku tutorial. Aku goalnya tuh satu aja sih. Aku tidak mau orang membeli sesuatu dari aku kalau mereka nggak kepake. Jadi aku suka misalnya aku masuk 20 jenis barang. Mostly itu 20 itu aku buka sendiri satu dan aku sampel sendiri, pakai sendiri. Dari sana posting di IG jualan aku. Kadang-kadang aku ambil dikit-dikit itu taruh di IG ku sendiri. Dari sanalah aku sering dapat cerita dari teman-temanku. Suamiku setiap kali lihat aku lihat handphone ya, dengar suaramu, dia itu udah tahu tuh pasti Penny Giman, suara Penny Giman. Jadi lama-lama aku jadi tambah semangat. Aku selain posting di IG jualanku, aku posting lagi sedikit ke IG pribadiku. Dari sanalah orang-orang mungkin lihat the way I talk. Terus aku kan orangnya itu nggak terlalu ngomong Hokkien ya. Aku lebih ke ini karena aku pernah tinggal di Surabaya, di Jakarta. Jadi aku lebih ngobrol bahasa Indonesia. Ya jadinya orang senang dengan logat aku mulai dapetin job gitu. Dan lama-lama sampai saat ini. Oke, sangat menarik sekali ya Ci. Tapi misalnya Ci, kalau kita mau mulai konten, biasanya ada nih teman-teman dekat kita sendiri yang malah bilang, udahlah nggak usah mulai konten. Aduh udahlah nggak usah alay sekali. Atau mereka yang malu sendiri tuh Ci. Tapi padahal kita kenal banyak sekali teman-teman kita yang pengen mulai nih buat konten. Tapi akhirnya karena malu itu mereka nggak jadi mulainya Ci. Ada nggak kira-kira masukan atau saran dari Cici buat mereka yang seperti ini, termasuk aku mungkin ya? Di umur aku yang segini dan udah kayaknya 6-7 tahun di dunia sosmed, pesanku hanya kesuksesan kamu tidak ditentukan oleh teman baik kamu, even teman baik kamu. Jadi kalau kamu pengen apa, musuhnya itu kita udah ada insting, just do it. Daripada kamu berharap dan terus-terusan merasa pengen seperti si ini, pengen seperti si itu, tapi diri kamu sendiri itu nggak memulai. Kenapa nggak mulai dari saat ini? Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi kuncinya teman-teman cukup mulai aja dulu ya. Oke, tapi Cici tadi saya juga ada dengar, Cici mulai pertama itu lebih ke bisnis ya.
Nah, jadi bagi tadi kita udah dengerin awal mula dari bisnis ya. Awal mula dari content creator ya. Tapi kalau misalnya awal mula dari bisnisnya itu gimana kira-kira sih? Boleh dong diceritain. Karena kan mungkin sebagian dari sini teman-teman pengen berbisnis juga nih. Dari apa yang kamu suka dulu, kebetulan aku di bidang beauty, terus aku suka ngomong, tapi aku nggak mau kerja di bank-bank gitu, karena menurutku gak ada salah dengan kerja di bank ya, tapi aku suka yang tangkap bola. Jadi kalau kita ngomong di story itu kan banyak tuh orang langsung balas-balas, watch mereka balas, aku harus memastikan percakapan ini harus diakhiri dengan deal dan dia transfer aku, gitu. Jadi ya mulailah dengan apa yang kamu suka. Kalau saat ini kamu suka sesuatu dengan masak, cobalah. Oke, jadi mulai sesuatu dari teman-teman suka. Jadi memang biasanya dekat-dekat seperti itu ya dia. Misalnya kalau suka makan, mulai dari bisnis kuliner. Kalau suka misalnya teman-teman beauty seperti Tiffany, teman-teman bisa make up dan sepertinya. Jadi banyak banget sekarang yang sudah kita bisa mulai ya. Nah, jadi selain pertanyaan berikutnya Cik, yang paling susah yang tadi Cik mention kan, mengatur kesibukan, tetap sehat dan konsisten Cik. Karena konsisten ini paling susah. Oke, bagaimana rahasia Cici biar konsisten dalam 6-7 tahun ini? Download Google Calendar, pakai aplikasi yang namanya smartphone itu kan smart. Ini banyak yang nggak tahu. Oke, rahasia lagi nih teman-teman, boleh dicatat. Teman-teman kelihatan Google Calendar tuh nggak berwarna-warni. Oke. Jadi aku orangnya pelupa. Tidak ada yang salah dengan kekurangan, tapi problemnya adalah gimana kamu bisa cover kekurangan kamu. Karena aku orangnya lupaan dan people pleaser. Jadi aku selalu orang di sela-sela kesibukanku. Kalau teman bilang ngopi bentar, yuk aku berusaha menemani walaupun 1 jam. Tapi akhirnya aku merasa hidupku itu jadi nggak beraturan. Aku pakailah Google Calendar ini. Google Calendar ini bisa link ke task, di mana task ini itu beda lagi ya. Jadi intinya ini kalau kalian lihat tuh berwarna-warni. Pagi hari itu tidak boleh diganggu-gugat. Even though ada pekerjaan, aku selalu berusaha job itu kukerjakan di atas jam 10. Di bawahnya itu aku harus konsisten work out. Jadi warna orange ini semuanya adalah jam-jam aku work out. Kalau dalam 1 minggu itu kebanyakan warna hijau, itu berarti aku kebanyakan ngopi dan itu nggak boleh. Jadi di minggu itu harus banyak yang namanya warna merah, artinya ngecuan kita. Warna merah, warna biru, masing-masing ada ini. Kita semua itu kebanyakan ada yang namanya visual, auditory. Ada orang yang belajar cepat hanya dengan dengerin aja dia bisa ingat. Like you, kamu itu keren banget tau nggak dari tadi. Aku ngomong banyak tapi kamu bisa pointing, itu talenta. Terus gimana kamu harus buat saya malu jadinya. Thank you. Boleh tepuk tangan yang buat Tiffany dong. Soalnya nggak semua orang itu seperti itu loh, Van. Kalau kamu nanya aku bilang, Van bentar aku catat dulu ya. Aku orangnya gitu. Tapi dia bisa mengingat dan dia buat jadi poin, dia kayak otaknya langsung hebat banget. Tadi aku mau ngomong loh. Itu adalah talenta. Jadi setiap kalian itu ada talentanya. Sadari dan gimana kamu buat itu jadi nih. Kalau kamu benar-benar fokus posting terus, misalnya kamu mau, kita itu harus jual diri. Jual diri di sosmed, dalam arti semua kita itu punya nilai. Kalau kamu suka kerja di dunia insurance, buatlah sesuatu yang menarik di IG kamu. Kalau sekarang kan banyak orang itu buat kayak insurance itu apa-apa dan itu hard selling banget. Yes. Tapi ada satu temanku, kalau kalian tahu, Kowi Tarsa ada yang kenal nggak sih di Panit? I don't know generasi kalian kenal atau enggak. Tapi dia jago tuh, dia jual insurance pakai podcast. Jadi dia kayak ngajak ini. Tapi ya hati-hati dalam berkata-kata. One day kalian dimanapun berada, mau diajakin podcast, mau ada grup kerja. Kalau lagi marah jangan balas, diam aja. Kalau lagi marah give yourself 10 minutes untuk diam dan mikirin kembali. Jangan balas dengan emosi. Jangan ikut-ikutan orang bergosip, tetap di chat gitu aja. Karena itu adalah karakter diri kami. Be careful with your own words gitu. Dan kembali lagi, aku adore banget sama Irfan. Kamu tentang aja. Oke, kembali lagi aku summary.
pakailah karena ini smartphone, mau Apple, mau Samsung, apapun brand apapun, kalian download. Jadi kamu benar-benar memaksimalkan hari-hari kamu. Waktu itu cepat banget berlalu. Itu gak masalah, kita gak bisa buy the time. Tapi masalahnya adalah apakah kamu gunakan waktu kamu dengan baik. Aku suka banget Mandarin. Karena dulu papa mamaku pilot dan kita harus pindah Surabaya, baru akhirnya balik ke Medan dan bersyukur bisa ketemu Cendana. Ini nanti aku ada sesi bahas Cendana nggak sih? Ada sih. Oke. Ini Karena langsung promosi ya. Ini aku nggak dibayar sama sekali ya guys, tapi ada cerita di balik Cendana. Kayaknya aku pernah bahas di 2019 juga. Nah, itu aku harus ngomongin terus ya. Ya intinya gunakan smartphone kalian dengan baik. Kalau bisa satu hari itu kalian kalau di Google ini kan kita bisa buat jadi day. Jadi dia bakal kayak yang jam-jam berapa. Kamu harus memaksimalkan setiap waktu itu berharga. Nanti ini aku ada yang warna orange itu juga termasuk aku harus les. Tahun ini aku udah kembali les Mandarin. Dipakai nggak dipakai aku tidak mau tahu. Yang penting daripada aku dapat uang dan itu kuhabiskan dengan beli tas, beli lifestyle. Why not aku invest ke diriku sendiri? Kita nggak pernah tahu loh, tiba-tiba 2 tahun kemudian mungkin banyak company dari ini dari China datang dan perlu orang yang jago Mandarin. That time aku udah ready untuk berperang. Banyak orang yang selalu merasa, banyak orang yang ketika perangnya udah dimulai tapi dia sendiri nggak ready karena kebanyakan mikir pengen jadi ini, pengen jadi itu. Kalau ngomong, ya Cici mungkin ada uang deh bisa masuk banyak barang dari Sephora. Papa mamaku pilot loh, benar-benar kita minus. Jadi kalau kamu membahas tentang uang, gara-gara uang gini-gini, itu hanya alasan. Kalau kamu benar-benar melihat keadaan itu dan bisa melihat peluang, kamu pasti bisa. Karena buktinya keluarga kami benar-benar minus loh. Dulu mau sekolah aja, kayaknya aku dulu sambil kerja deh waktu di Surabaya, SMA KR Petra. Dulu kami sekolah itu di Surabaya, jam 7-an udah masuk, jam 7-an, pulangnya jam 1. Dan aku kerja itu jam 3, kayak gitu selama 3 tahun. Dan aku happy banget aku mengalami proses itu. Jangan pernah comparing your life with others. Dan kalau sosmed membuat kamu itu overthinking, tolong matiin. Tolong stop lihat, apalagi di malam hari. Karena malam hari itu bahaya. Pernah gak sih kita nonton film yang ngeri-ngeri gitu, terus malamnya kebawa mimpi? Benar. Karena itu subconscious mind. Subconscious mind itu ngeri banget. Sekarang aku sangat mengusahakan jam 10 itu udah stop balas-balas atau lihat. Karena kita lihat TikTok pun bisa lihat sampai tiba-tiba udah jam 2. Bersyukur aku weightlifting, karena once aku weightlifting metabolismeku balik, aku nggak bisa lagi tidur jam 3-4. Jadi jam 10 itu aku udah ngantuk parah, dan jam 7 itu aku udah tank bangun. Padahal dulunya aku jam 4 atau jam 5 pagi baru tidur. Itu real story, teman-temanku tahu semua, makanya mereka amazed banget aku bisa konsisten nih. Dan aku bangunnya jam 11. Benar-benar hidup tanpa tujuan dan bersyukur ada hari ini. Iya, oke, terima kasih ya. Tapi menurut Cici tadi kan ada beberapa poin yang sangat saya suka ya kan. Tapi memang malam hari itu Cici, memang anxiety itu memang lagi tinggi-tingginya dia. Apalagi katanya generasi sandwich katanya sih, sandwich generation katanya. Jadi kalau malam hari semakin nonton TikTok semakin tidak bukan semakin santai, malah nggak bisa tidur gitu. Ujung-ujungnya lihat jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Tapi menarik sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman ada tips dari Cici yaitu manfaatkanlah smartphone kalian. Ya, dia itu sangat penting banget. Gak cuma Apple tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya HP kalian Odoo, ya kan, Office juga ya, bisa juga ya. Jadi gak cuma Apple tadi sudah di summary gitu kan. Itu hal yang cukup sangat senangi ya kalau dari Cici juga. Tapi di kalender saya itu warnanya cuma ada 3, merah, kuning, hijau. Merah bangun, kuning makan, hijau tuh Mobile Legend. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang Mobile Legend terus itu dari pagi sampai malam Mobile Legend, hijau semua itu. Nanya ya, Mobile Legend itu sebenarnya menghasilkan uang nggak? Kalau saya enggak nih. Bukan banget, jangan diikuti teman-teman ya. Tapi bagi sebagian orang yang atlet e-sport mungkin menghasilkan sih, karena mereka bisa buat konten dan Mobile Legends YouTube itu. Benar.
Kadang entah itu atau joki sih, biasanya itu joki kan, dia mainin akun orang lain, dia bakalan dapat rewardnya gitu dari mereka yang bayar. Karena kalau di Mobile Legends itu sama sih seperti sosial media, kalau followers kita banyak, ranking kita banyak itu pride sih katanya. Tapi gak menghasilkan uang kan? Bagi beberapa orang menghasilkan, tapi di Mobile Legends sendiri tidak. Pride bagi siapa? Karena dia konseling. Bagi si pemain ya. Karena bisa kalau main semua 5 orang satu kelas kan juga. Mereka mau apa? Oh saya legend katanya. Atau lagi oh saya epic katanya gitu. Dia agak gengsi katanya sih. Jadi itu memang anak muda lah. Gitu. Ya sebenarnya ya kalau mau main games ya, kayak itu nggak ada salah sih. Tapi kadang-kala kalian menyadari nggak sih zaman-zaman sekarang itu kita kalau duduk di tempat makan, apalagi yang datang per family ya, semua main handphone. Nah itu kenapa kira-kira? Memang ataukah sangat berdampak? Karena kalau kita nggak main handphone sih, contohnya wifi mati, kita kayak zaman orang purba gitu sih. saya pernah mati lampu sekali, 1 hari 2 hari lalu kan. Gara wifi, internet mati, baterai mati, kita kayak hidup di zaman purba gitu. Apa itu kecanduan sosmed itu ya? Enggak, itu keputusan hidup. Oke, saya salah. Enggak, every time you want to play that phone, contoh lah jam 5, jam 6, kamu di rumah, kamu ada opsi mau main handphone atau nonton TV atau duduk temani orang tua kamu ngobrol quality time. Jadi makanya tadi aku kembali lagi di pertama, kalau teman-teman masih ingat priority, tahu kapan merasa cukup dan prioritas. Kalau kamu udah ada prioritasnya, kan kalau menurut aku ya di zaman-zaman sekarang ya, orang itu bisa tiba-tiba nggak ada gitu, ngerti nggak? Kayak hari ini kita ngobrol-ngobrol, besoknya lihat di sosmed nih, betapa penting dan diingatkannya itu menghargai waktu dan kebersamaan. Jangan sampai orangnya nanti udah meninggal, apalagi our family nangis-nangis, taruh bunga termahal, makanan termahal, itu siapa yang makan? Betul, setuju dengan hal itu. Oke, jadi teman-teman set your priority ya. Jadi mulai sekarang HP-nya tolong manfaatkan ya, dimanfaatkan lebih baik lagi ya. Oke, kita balik lagi ke permintaan dari Cici tadi bahas-bahas tentang politik Cendana Jim. Tapi waktu Cici kuliah, sekedar informasi teman-teman ya, Cici ini kuliah di Cendana pada saat Cendana itu belum jadi politeknik, masih perguruan tinggi dan lokasinya itu di Asia Mega Mas ya Cici ya. Nah, boleh dong cerita masa-masa Cici pertama kali kuliah atau Cici tapi sebelum itu Cici saya tanya dulu ya, boleh ya Cici pribadi. Cici memang lahirnya di Medan atau di Surabaya? Di Medan. Di Medan ya, tapi sempat pindah ke Surabaya, habis itu balik lagi ke Medan. Sempat pindah karena keluarga pahit, jadi kami memulai usaha baru. Ini udah boleh cerita? Boleh dong. Panjang nih cerita, panjang. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Oke, kita membahas selesai sekolah SMA. Aku sempat kuliah tuh di Surabaya ambil akuntansi. That time aku sebenarnya nggak mau akuntansi karena nggak suka, nggak ngerti angka-angka. Tapi kokoku suruh ya udah kita gaskan. Ternyata papaku meninggalkan after half year. Jadi mau gak mau aku harus ikut pulang dengan berat hati ke kota Medan. Karena aku udah ngomong, aku gak mau balik ke kota Medan. No offensive ya teman-teman, tapi kita harus belajar loh. Aku bersyukur dikasih proses hidup sama Tuhan itu untuk melihat dunia dan melihat orang. Kalau di sini, mostly kalau kita pengen kerjain apa-apa, tadi Irfan juga identik orang Medan. Gak usah lah, gak usah kerjain itulah, gitu-gitu uangnya gak banyak. Kalau kamu pengen lakuin apa, just do it. Kalau kamu suka make up, just do it. Walaupun benar-benar dari basic, or bangunan bisa setinggi ini, dimulai dari apa? Korek, tanah, dan bangun tiangnya. Kalau kamu selalu mikirin harus naik ke atas, tapi kamu gak pernah bangun dari bawah, kapan kamu startnya? Jadi setelah pindah ke Medan, aku sebenarnya mau kuliah di itu. Ayo, mana ini? That time, that time di zamanku itu sangat terkenal di Jalan Mahoni. Jadi waktu itu sifat aku masih yang mau di tempat kuliah yang terkenal, yang orang-orangnya eksis. Kokoku datang dari Jakarta ke Medan, dia nggak mau lihat ke sana. Oh, dia lihat ke sana dulu. Setelah itu dia putar beberapa kampus. Akhirnya dia bilang aku harus di sini. Nah, ini dia bilang aku nggak boleh ke tempat kampus kayak Mahon karena dia tahu karakterku. Bisa dulu kan masih mencari jati diri ya teman-teman. Jadi dia takut aku terbuai dengan lingkungan. Bukan berarti sana nggak bagus, tapi dia tahu kekurangan adiknya. Setelah di Cendana,
ya gitu kuliah. Karena umur di zaman aku masuk, aku termasuk lebih tua daripada angkatanku. Karena dari Surabaya pindah ke sini, aku harus menunggu kayaknya almost 1 year baru bisa masuk. Setelah masuk ya ada aduh semua anak-anak. Gak bercanda. Oke, tapi saya potong sedikit sih ya. Sorry. Waktu ketika Koko Cici bilang, oh kayaknya kamu cocok di Cendana ini, apa respon Cici pertama kali? Karena dia yang bantu bayar ya iya. Oh iya, betul juga ya. Tapi dan kan our family benar-benar lagi berjuang. Kokoku sendiri dia di Jakarta di BINUS dan dia masuknya itu dapat beasiswa karena nilainya tinggi dan akhirnya dia cum laude. Jadi keluargaku mengajarkan aku, walaupun kita dalam keadaan yang minus dan masih mencari, kita harus melakukan apa yang terbaik yang kita bisa. Walaupun kuliahannya kalau di Medan termasuk murah ya, even sekolah di Medan termasuk murah. Dulu zaman-zaman aku pernah sekolah di Stormo, itu sekitar uang sekolahnya 150.000. Aku pindah ke Surabaya, uang sekolahnya udah 550.000. Oke, kembali lagi ke Cendana. Hal yang paling aku suka di Cendana yang mulai mengorek potensi aku. Jadi aku tahu potensi aku adalah ketika aku start kuliah di Cendana. Cendana itu identik kita harus presentasi. Dan ada satu bagian yang kita harus jualan. Yes, Itu still remember. Yes. Itu luar biasa sih. Aku kan orangnya gengsian ya teman-teman dulu. Tapi karena waktu itu kelompoknya dibagi juga gak pernah boleh banyak. Jadi gak bisa yang satu kelompok 6-7 orang. Jadi mau gak mau. Terus kita harus kayak mostly semua pengajaran selalu ada presentasi. Itu luar biasa sih. Itu benar-benar tahun-tahun di Cendana yang mengasah talentaku, mengasah potensiku, dan aku menyadari, ternyata aku jago ngomong walaupun pas pegangnya udah gini. Dulu nggak bisa tuh kayak gitu. Dan kalau aku jago ngomong seperti ini, aku admit loh itu karena aku di Cendana. Iya, tepuk tangannya buat Politeknik Cendana. Aku nggak tahu sebenarnya ada nggak yang kayak ke dulu kami harus ke mana ya? Pokoknya kita harus ke satu tempat. Aku lupa mana, sorry ya teman-teman. Aku nggak kayak Irfan yang keren banget misalnya. Kayak kita ke mall biasanya. bukan kayak ke papat gitu ya. Nah, pokoknya kita harus ini. Terus kita disuruh nge-lead satu angkatan guys. Itu luar biasa. Kita dikasih. Pempak project. Kayaknya. Sorry aku udah lupa ingatan. Tapi itu luar biasa banget. Kita harus nge-lead orang-orang. Kamu tahu nggak masa-masa itu kita kan nge-lead seangkatan. Ada yang ngerasa kita sok banget lah, bossy banget. Ya untung aku kalau nggak salah entah jadi leader apa, tapi that time aku baru tahu aku ada kemampuan untuk lead tim. Jadi teman-teman kalau di kelas disuruh kamu lead ini langsung iyain, trust me. Itu adalah chance kamu karena kuliah kamu nggak mungkin kuliah 2 kali, right? Itu luar biasa banget. Kamu setelah kamu dipoles di sini, ketika kamu benar-benar di real life, kamu bakal melihat potensi kamu. Udah luar biasa. Ketika bosmu bilang, ayo speech, kamu dengan bangganya bisa speech di depan dan bosmu melihat kamu ada potensi dan you are shining. Jangan berharap kamu pengen shining kalau kamu sendiri tidak pernah put effort. Tapi ya kembali lagi, Cendana itu luar biasa. Benar-benar momen. Kalau nggak salah aku ada tambah ambil BBA lagi dan juga ya dosen-dosennya itu sangat mendukung sih. Karena mereka kan sangat support kita. Jadi selalu bilang bisa lah, you can do, terus kayak selalu dikasih solusi. Jadi aku juga belajar ketika ada masalah di tim ataupun masalah apapun yang terjadi, jangan argue membicarakan masalah dan siapa yang salah. Tapi carilah solusi dulu, solve ini dulu. Siapa yang salah nanti nomor 2, belajar dari kesalahan itu. Tapi solve dulu. Kan di Cendana kita diajarin kayak begitu, luar biasa sih. Bangga loh aku. Wah, ini tepuk tangan buat alumni kita. Ini memang buat teman-teman yang ini mostly sih angkatan yang baru akan mulai kuliah. Jadi memang new intake mereka akan masuk segera kuliah. Jadi mungkin teman-teman udah dapat spoiler ya bagaimana kelas di Cendana nanti ke depannya. Dan memang seperti sekalian juga memang Cendana itu dikenal memang anak-anak yang jago bicara teman-teman. Sudah dari dulu, dari zaman kita di Asia Megama sampai dengan kemari, memang anak Cendana itu identik memang cerewet katanya. Confidence-nya ada. Ya benar sekali. Dan itu memang menarik sekali ya.
pertama kali saya lihat si Giman, waktu si Feni Giman, balik lagi di video ketika si Feni dilantik jadi Cendana Leader 2019. Dan kata si Feni tadi masih cabi ya, padahal saya rasa udah oke sih, maksudnya sudah cukup cantik lah pada saat itu kan sih ya. Memang, tapi ternyata di situ si Feni cerita konsisten ceritanya sampai sekarang. Si Feni itu yang paling saya ingat dia cuma bilang satu, ketika mau mulai sesuatu jangan pernah malu. Pada saat itu si Feni kayaknya ada mulai bisnis telur kayaknya dia. Ya kan, jadi pada saat itu saya dengar, oh ini si Feni ini influencer nih, dia review makanan punya followers banyak. Tapi kenapa dia berani jual telur yang notabene anak muda pada zaman itu gak mau buka teman-teman, lebih membuka coffee shop gitu kan, jadi cafe, coffee shop yang terkenal. Jadi boleh dong ceritain lagi buat mereka kira-kira apa sih mendasarnya yang tadi Cici bilang, ya kita harus memulai tanpa tidak malu, dan juga memang yang pertama-tama itu step paling berat yang harus kita lewati ketika memulai sesuatu. Kembali lagi, hear no evil. Jangan opini orang, masukan orang itu menjadikan kamu standar untuk melakukan sesuatu. Itu penting ya. Ketika orang menceritakan sesuatu, misalnya, ini aku cuma kasih kalian konsep berpikir ya. Ketika orang menceritakan sesuatu, sebenarnya dia menceritakan dari segi persepsinya, jadi bukan keadaannya. Jadi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang mengganggu kamu. Kalau dulu aku kebetulan ya, aku senangnya itu jualan. Mungkin goalnya bukan uang, karena telur berapalah. Dan waktu itu aku jual telurnya mahal banget. Kalau kalian di pasar beruang mungkin 2.000-an, 3.000, aku jual 4.000. Telurnya kecil karena telur dari sana kan di Cendana diajarin kita harus melihat positive side dari kita. Jadi aku tidak mau fokus dengan orang bilang 2.500. I don't even care. Aku cuma ngomong telur aku 1. Aku melihat apa yang plus point dari bisnis aku. Ayamnya itu di-feed secara alami, pokoknya aku buat poin-poinnya. Kalau kamu mau beli, beli. Gak beli juga ada orang yang akan beli. Jadi aku menetapkan konsep pikiran seperti itu. Jadi ketika kamu mau lakukan apapun, please jangan sampai opini orang itu meng-create karakter kamu. Itu sangat bahaya. Jangan kamu menyadarinya itu ketika di kamu yang 10 tahun kemudian. Kalau aku kan belajar dari pengalaman hidup ya. Oke, jadi itu yang bisa aku ingatkan. Kalau kamu pengen melakukan apa, lakukan. Kalian masih ada itu nggak sih? Plan your work your plan. Itu masih ada setiap hari Senin. Di success map gitu sih. Waduh, tapi yang kayak word of the day, weekly, statement masih ada. Setiap minggu. Gila, kalian harus mengingat itu. Walaupun dulunya di zaman-zaman aku kuliah di Cendana itu hanya hal yang buat aku takut karena itu harus dihafal dan ditanyain dosen. Tapi sekarang ternyata statement of the week itu luar biasa. Itu plan your work your plan. Orang yang punya goal tapi dia tidak ada plan pasti bakal ricu. Tapi orang yang punya plan tapi dia tidak pernah ada goal, itu another kericuhan. Terus yang aku suka itu yang kedua aku ingat adalah it is not the big that eat the small, it is the fast that eat the slow. Bukan yang gede yang makan yang kecil, tapi yang tercepat. Yang nih, kayak sekarang jualan, contoh yang kita lihat di jual. Sekarang kalau kamu bisa melihat jual, dan kalau pengen jualan atau lakuin sesuatu, kamu mungkin boleh melihat dari orang lain. Tapi ingat, modifikasi itu juga diajarin di Cendana. Amati, tiru, modifikasi. Oh really, ada ya? Nah itu yang aku nggak mengada-ngadakan, itu benar-benar apa yang aku pelajari di Cendana. Jangan orang jual tempayaki yang begitu, kamu copy sama. Kamu harus mencari apa yang unik. Kamu mungkin boleh copy, tapi ide kamu. Kita bukan robot, kita adalah orang yang sangat brilliant kalau kita bisa menggunakan apa yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan kasih talenta 1, ya bekerja sebaik mungkin dengan talenta 1. Kalau Tuhan izinkan 3 talenta, godok 3 talenta itu dan fokus dengan apa yang kamu mau. Statement of the week itu kalian harus hafalin. Dan aku remind for the last time, ingat nanti kalian udah masuk ke kelas, kalau dicari siapa yang mau lead ini, langsung angkat tangan. Itu adalah your moment. Momen itu tidak kembali 2 kali. Tapi ketika kamu deal with that moment, maka ketika kamu diasah, kamu akan dipakai pada waktunya. Tiba-tiba aja kamu masuk company, diperlukan seperti kamu udah ready karena kamu udah terbiasa di dailymu di kuliahan gitu. Ingat statement of the week apa lagi? ATM,
guys. Banyak sekali ya teman-teman bisa dikumpulkan pelajari di Cendana nantinya. Tapi memang menarik sekali buat Civeni yang memang sampai sekarang masih ingat ya pembelajaran dari Cendana, padahal sudah tamat 2013 sampai dengan hampir 11 tahun berarti sudah Cici tamat ya. Wah, udah tua. Enggak kelihatan ya, lebih tua kayaknya hostnya ya kayaknya. Udah sakit-sakitan batu besok habis ini gitu ya. Maksudnya habis selesai acara kan. Oke, tapi Cici boleh dong sharing satu momen yang paling Cici ingat sampai sekarang dan jadi favorit Cici selain proyek-proyek yang tadi kita sebutin di Cendana. Ya masih teringat kira-kira masih ada Cici ingat gitu. Ya itu yang kita harus project ketimpa, ya timpa, dan yang jualan itu. Karena itu benar-benar mengoyakkan kegengsian aku. Aku orangnya introvert. Believe it or not, kalau aku ngomong aku introvert gak ada yang percaya. Aku orangnya sangat introvert. Tapi di Cendana kamu gak bisa jadi introvert. Mau gak mau tuh kamu harus keluar. Banyak deh yang mengasah. Tapi apakah aku udah gak introvert juga enggak? Tapi karena sudah terbiasa mau untuk mencoba dulu, akhirnya jadi ambivert sekarang. Kadang-kala ya tergantung orang-orangnya juga ya. Tapi ya harus berani deh, harus berani. Dan kamu harus tahu cara untuk overcome yourself. Kayak tadi aku mau datang, aku juga bisa degaan. Ya it's normal, we are human, itu normal. Tapi aku ada satu kebiasaan sih. Aku mau kerja, mau ada event apapun, I pray before I start. Karena itu adalah pilar kekuatanku. Jadi I pray tadi di mobil, aku berdoa ya, something that I do. Aku berdoa supaya apa yang aku katakan tidak sia-sia dan bisa tertanam di orang-orang yang mendengar. Jadi itu akan berbuah pada saatnya gitu. And don't waste your time. Time itu tidak balik. Mungkin sekarang kamu masih muda, kamu ngerasa, wih aku masih muda nih. Ketika kamu di usiaku, banyak hal yang aku rasa kenapa ya di zaman dulu itu aku nggak les Mandarin dulu. Kalau mungkin aku les Mandarin dari dulu, mungkin sekarang aku udah bisa bantu di Jakarta untuk company kapalnya Kokoku. Karena Kokoku itu kerjasama dengan orang Singapura dan orang China. Tapi ya kembali lagi, waktu Tuhan itu yang terbaik juga sih. Iya, oke. Kalau itu ada statement of the week ya, Ci. Apa ya? It's not too slow, it's not too long, but it's right on the time. Itu selalu tepat pada waktunya, Ci. Kalau di Cendana ada statement of the week-nya ya. Pasti saya ingat, karena saya kemarin kena statement of the week itu jadi sadar jadi. Yeah. Kalau nggak salah statement of the week selain kita harus hafalin, kita harus apa sih? Presentasi lagi sih, menjelaskan lagi. Kalian ingat, harus gunakan momentum itu dengan baik. Dan kita ini tipenya itu, kita manusia itu selalu ada subconscious mind ya. Jadi watch kalau kamu suka statement of the week itu, gak ada salahnya kamu print, kamu tempelkan di kaca yang setiap hari kamu bangun. Lihat, kadang-kala ya dulu zaman-zamannya aku pengen kurus pun, aku orangnya kan visual. Kalian harus tahu, kalian tipenya itu visual, kinestetik atau auditory, dan kombinasi itu yang gimana. Kalau aku kebetulan visualnya banget dan ini. Jadi kenapa kalau Google Kalenderku berwarna? Karena aku orangnya visual. Aku mengingat sesuatu itu dari warna. Aku gak gampang ingat nama orang kayak Irfan kan keren banget. Aku mengingatnya itu dari appearance, gerak-gerikmu ketika kamu ngomong sama aku. Jadi kalau ketemu di jalan gampang, hey bro, gak usah ingat nama. Tapi ya kamu boleh print dia, kamu boleh nempelin atau taruh di handphone. Iya, itu juga menarik ya. Ingat ya, semua handphone bisa ya. Jangan pulang dari sini teman-teman pada minta beli Apple ya. Yang naik bukan saham kalian juga, tapi bisa pakai HP tadi kita sebutin merek-merek lain juga bisa. Yang paling penting niat ya Ci ya. Ya. Memang niat yang susah ya teman-teman ya. Oke, berikutnya ini juga spoiler buat teman-teman yang di sini. Ada nggak Ci satu dosen favorit Cici yang masih Cici ingat sampai sekarang? Aku suka semua dosen, tapi bonding masing-masing orang kan berbeda. Sir Arwin masih di sini? Masih. Arwin, banyak sih. Siapa lagi ya? Banyak deh. Lisa, sekarang kayaknya udah nggak ada di sini ya. Ada juga masih. Wow. Karena mereka itu human to human. Aku orangnya itu benar-benar human to human. Ini pembelajaran dari kita itu harus belajar caring kepada orang. Ini serius loh. Sama kayak tadi Irfan, aku punya opsi untuk gak mau nanya kamu, suruh kamu minum, apalagi di open semua orang lagi liatin. Tapi aku memilih untuk belajar peduli. Nowadays, kamu coba lihat deh, kalau orang dirampok atau apapun di jalanan, people just see.
Iya. Dan jangan seperti itu. Karena kamu ada opsi untuk menjadi orang yang seperti mana. Kalau kamu peduli dengan orang itu nggak peduli ya, itu adalah tanggung jawab hidupnya. Tapi your own. Mungkin karena aku pelayanan ya, kan aku orangnya introvert. Jadi mau nggak mau itu harus follow up orang tuh nanya, hai gimana, gini-gini. Kadang orang hanya sedih loh. Iya, itu saya. Apalagi kalian yang ada di grup WhatsApp rame, satu orang ngomong dan gak ada yang kasih emo. Sekarang kan di WhatsApp grup bisa taruh emoji. Belajarlah jangan begitu. Belajarlah merespon. One day you will become leader. One day kamu bakal menjadi seseorang. Dan jangan kamu merasakan efeknya pada saat itu. Tapi saat sekarang ketika kamu ada di grup kecil, orang lain gak mau jawab, terserah, itu urusan mereka. Tapi you yourself coba merespon. Nanti kamu lama-lama bakal kebentuk lagi satu karakter. Nah, kamu bakal ada pintu yang terbuka lagi buat kamu. Oke, sangat menarik sekali tadi ya. Tapi ya tambahin sedikit aja ya. Mungkin kalau saya aja tadi nampak orang kecelakaan, saya nggak sih aja sih. Saya buka handphone, saya rekam, saya gitu sih. Karena memang kebiasaan habit sekarang gitu. Karena semua apa-apa kita viralin ke media tok ya. Soal media. Mungkin yang paling simpel adalah ketika ambulans datang. Aku pernah lihat, apalagi tinggal di Jamin Ginting sana, ambulansnya datang, semua orang itu sibuk untuk nutupin jalur. Tapi aku pernah sekali sebelum zamannya COVID di Jakarta, di depan Taman Anggrek itu ada ambulans mau lewat. Kamu tahu nggak orang Jakarta itu gimana? Minggir. Semuanya minggir buka jalan buat dia. Dan aku video itu aku snap. Jangan jadi orang yang melihat mobil itu dipinggirkan, tapi jadilah orang yang memikirkan mobil untuk semua hal. Dan ingat, kembali lagi ke tadi, kita udah melakukan sesuatu, respon orang itu gimana, itu adalah ekspektasi kita. Put it aside, itu pilihan hidupnya untuk merespon gimana. Tapi gimana kamu melakukan itu adalah respon kamu. Itu yang paling penting, jauh dari situ. Oke, menarik lagi. Sekali lagi tepuk tangannya buat Civeni. Menarik teman-teman ya, karena zaman sekarang itu peduli itu sangat sudah berkurang. Karena anak-anak zaman Gen Z aja ya, kalau kita anak milenial kan juga. Jangan taruh itu di kepala. You are what you think. Yeah. Ketika kamu memikir Gen Z memang itu sandwich aku, ya kamu jadi Betul, begitu. betul. Karena kamu put it all over again and again. Jadilah kamu seperti itu. Iya, saya takutnya kan sih kan, kata-kata Gen Z ini kalau kita peduli orang baper katanya. Enggak itu ya, itu kata-kata aja ya. Karena kalau kita peduli, contohnya gini, saya tanya ini ke Gen Z kan, kamu sudah makan? Oh, kamu suka sama aku ya? Oh iya. Ada. Kamu tanyanya ke cewek sih. Ke cowok juga sering. Ya, lebih pada ke cowok kayaknya. Ya, bercanda teman-teman ya, kan nggak serius. Tapi itulah menarik sekali pembicaraan tentang cendana dari Civeni Givan. Yang kita nampak sekali ya, masih beberapa pelajaran cendana yang lengket sampai sekarang diingatan atau di memorinya Civeni. Jadi terus berikutnya Cip, pertanyaan yang bagi saya cukup sulit untuk Cici ini. Lebih enakan mana? Berbisnis atau jadi content creator? Content creator itu juga berbisnis sih, iya nggak sih? Iya, juga ya. Tapi manusia itu harus tahu kamu mau stop di level mana. Pernah dengar orang ngomong, kaya itu banyak jenis. Ada kayaku adalah ini mau nangis sama. Tisu. Enggak nanti backupnya beneran. Kayaku itu adalah ketika aku bisa spend holiday di Jakarta sama mama dan family. It's so lonely, you know, tinggal di kota ini, papaku udah nggak ada. Makanya aku sering share di sosmed. Jadi aku banyak teman-teman di IG yang banyak jadi teman akhirnya, karena aku sering banget ngobrol yang seperti itu. Jadi bukan berarti ada rumah besar, ya mungkin bagi sebagian orang dari traumanya terciptalah dia pengen banyak uang beli rumah and so on. Tapi traumaku adalah kehilangan momen bersama keluarga. Jadi kayak saat ini ya sekarang bisa nyetir, bisa ini. Tapi aku ada satu yang aku nggak ada, ngumpul. Tadi aku sempat nanya Irfan, jam 5, jam 6 kamu ada choice untuk kamu main game atau quality time with your family. Karena itu adalah traumaku yang aku buat. Makanya aku kenapa aku mention aku people pleaser? Karena aku merasa aku kehilangan banyak momen dengan orang yang aku sayang. Jadi kalau aku sayang teman itu, aku harus berusaha be there. Walaupun itu
ada gak benernya juga ya. Maksudnya aku harus tahu harus sebagaimana. Tapi teman-teman jadi content creator atau entrepreneur ya kembali lagi seberapa banyak yang kamu pengen sih uangnya yang masuk. Kalau memang di dunia content creator bagus ngaconnya ya just go ahead, tapi jangan sampai kehilangan jati diri kamu, siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu ngerasa di dunia bisnis juga nggak ada yang stabil, content creator juga akan ada orang-orang baru yang muncul, orang-orang lama harus mikirin gimana stay, ataupun orang-orang lama yang merasa dia udah nggak banyak cari dia, terus dia move ke usaha. Tapi kalau ngomong mau usaha dulu juga tidak menjanjikan, karena kamu tetap harus mikirin gimana buat jadi gede and so on. Jadi ya, plan your work your plan, gitu kan? Oke. Sekali lagi tepuk tangannya buat Cipeni juga. Ya. Tapi saya rasa saya juga udah nanya cukup banyak nih. Sampai Cipeni udah mau nangis tadi kan. Sebenarnya bukan karena pertanyaannya, karena sayanya kayaknya ya. Tapi memang kali ini saya sudah tanya begitu banyak ya. Jadi karena saya baik hati, rajin menabung, saya akan kasih kesempatan ke teman-teman kita di sini untuk memberikan pertanyaan apa saja mengenai Cipeni. Tapi kalau bisa lebih spesifik yang tadi dibahas ya teman-teman ya. Maksudnya tadi Cici ada cerita bahwasannya Cici itu memulainya dari minus. Nah, pada saat Cici memulai ada nggak kayak rintangan-rintangan yang hampir membuat kayak Cici pasrah atau udah mulai berat buat jalannya, tapi kemudian solusi ditemui itu, misalnya habis struggle terjadi, terus bisa find out jalannya buat bangkit lagi. Thank you buat pertanyaannya. Namanya siapa? Billy. Thank you Billy. Kalau paham Meli. Ini masih ya. Kalau dulu strugglingnya satu, mau jual kasih siapa? Siapa yang mau beli? Itu bukannya jadi pertanyaan kita semua ya. Tapi dulu aku memulai minusnya itu adalah dulu kami start dari jualan baju baby dulu. Itu dimulai dari kongsi berdua sama teman baikku yang tinggal di Singapura. Satu orang 2,5 juta, dan itu kecil banget loh ya. 2,5 juta berdua berarti 5 juta. Tapi yang kita mikir mau jual kasih siapa juga sih, mau stok barang juga nggak tahu mau stok di mana. Karena that time aku harus pindah ke satu kota namanya Saribudolok. Ada yang tahu? Kalau tahu aku langsung nggak boleh mantap ya gitu. Oke. Jadi waktu dari sana kendalanya adalah Medan, ongkir ke Medan aja orang suka minta gratis. Ini dari Saribudolok, aku karena tetap mau jualan. Aku hitung orang Medan-Medan, padahal dari Saribudolok ke Medan tuh 15.000, jadi sisanya aku tutup sendiri. Tapi itu kembali lagi jangan malu dan konsistensi. Jadi aku posting aja setiap hari, habis kok jualan. Tapi tunggu Cici, saya potong sedikit. Zaman Cici kirimnya itu pakai apa sih? Dulu kayaknya pos. Oh, pos di Indonesia. Saribudolok. Ya. Kenapa aku di Saribudolok? Karena di sana ada sewa-sewa kayak tanah jeruk gitu deh. Oh, I see. Tapi aku di sana, aku sempat di sana 2 tahun. Dan di sana juga belum ada Indomaret, hanya ada aku, rumah dan warga sekitar. Oh, menarik sekali ya. Oke, Billy menjawab pertanyaannya Billy. Oke, menjawab. Jadi memang jika ada kesempatan ya, jangan menyerah ya. Seperti jangan menyerah, posting, pasti akan ada pembelinya ya. Kalau kamu sekarang suka pastry, ya berusaha create satu menu, gak usah create dengan ini lihat orang, tapi buat yang versi kamu, coba-coba posting walaupun gak jualan, coba mulai dulu. Jangan mikir gila aku harus beli oven ini mahal, itu kejauhan. Mulai dulu ya. Yang penting mulai aja dulu ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya buat teman-teman. Silakan yang di paling ujung sebelah kanan. Halo, saya Lina. Saya mau bertanya, kan Cici banyak banget mengalami struggle dalam hidup kan. Apalagi yang kata Billy tadi bilang, Cici mulai dari minus gitu kan. Tapi kan tadi Cici juga bilang bahwa Cici punya struggle di comfort zone kan. One step apa sih yang Cici lakukan untuk keluar dari comfort zone tersebut? Thank you buat pertanyaannya. Jangan bosan kalau aku ngomong mulai dulu. Bahkan
kayak kegiatanku sekarang kadang-kala satu hari kalau memang dapat jobnya lumayan, 2-3 gitu, kan kita tag videonya itu banyak. Dulu itu aku terlalu perfeksionis. Nah, aku masalah lain adalah aku sangat perfeksionis dan detail orangnya. Jadi aku harus memastikan posting itu satu story itu 30 detik harus memaksimalkan info-infonya. Jadi aku harus pulang berdiam sendiri edit-edit. Lama-lamaan banyak kerjaan yang gak terpost atau kelambatan post. Jadi sekarang aku belajar juga dari teman-temanku. Mereka kalau misalnya lagi di satu tempat, mereka kan kita bakal ngobrol-ngobrol bentar, itu mereka udah sambil edit. Aku bukan tipe orang yang seperti itu, tapi aku belajar untuk bisa keluar dari aku, karena kita tidak bisa hidup selalu dengan aku standarnya gini loh, aku orangnya masih gak bisa, kita nggak bisa gitu. Tapi juga jangan sampai kehilangan jati diri. Intinya selama kamu tahu yang kamu lakukan itu mempermudah hidupmu, lakukanlah tanpa merugikan orang lain. Tapi kenapa dua pertanyaan itu almost dari secara psikologi itu hampir sama? Minus, struggle, why? Kenapa pikiran kalian tuh ditaruh di bagian sana? Genji. No, jangan ya, jangan. So, aku potong rambutnya. Kita boleh ya teman-teman ya. Jangan label yourself, Oke, tapi ada tren Mbak Jin di semua kan, semua yang kita lihat di sosial media. Biasanya yang naik itu adalah teman-teman kita yang pamer, dia bilang, oh dulunya saya susah. Jadi sehingga orang yang nggak susah dianggap berhasil karena punya privilege. Gimana menurut Cici ini? Kebetulan kan, aku kadang-kala merasa sosmed itu terlalu menyerap pikiran dan mulai mengubah pola aku berpikir. Kita lihat terlalu banyak. Jadi aku usahakan tidak melihat dan kembali lagi, kan tadi aku bilang Google Maps dan Google Maps. Terus ada satu lagi temannya Google Calendar itu, ini gratis ya apps-nya ya. Itu ada yang namanya Task. Dan Task ini bisa di-link di Google Maps. Jadi aku udah buat seperti Google Maps terus udah mau pulang nih. Jadi ini aku ada tulis di Task seperti ini. Aku bagi subnya brainstorming, one year artinya 1 tahun itu aku mau achieve apa. Dan ketika aku mulai, misalnya aku main sosmed nih, aku lihat kayak terlalu banyak. Kalau kalian lihat TikTok itu kan based on kita. Kalau kita lihatnya yang alay-alay, keluarnya alay-alay terus. Kalau kalian lihat punya aku, kebanyakan itu semua tentang information dan education. Karena aku tidak mau, karena kokoku pernah ya satu kali kokoku itu chat aku kayak gitu. Gara-gara ada deh di dunia manapun pertemanan pasti ada yang senggol-menyenggol. Jadi aku cerita nih ke kokoku bilang terlalu banyak drama kalian. Dia bilang ini, Mei, kamu harus tahu ya, influencer itu adalah hobi kamu untuk menghabiskan waktu, but it's not your main job. Karena main jobku adalah membantu untuk bisnis apa? Iya, ada. Jadi dia mau aku berfokus dari sana lah aku belajar. Kalau kamu nanti kalau misalnya kalian hidup di sosmed, apalagi udah mulai banyak yang komen, likes, view-nya tinggi, akan ada tingkat arogansinya. Aku ada di tahap dimana aku duduk aja di links. Ownernya kayaknya kelihatan aku dari CCTV. Dia langsung suruh mbaknya datang. Bos bilang apa yang Cici suka, yang biasa suka order itu tidak usah bayar semua. Aku udah di tahap seperti itu. Even though sampai sekarang ya, walaupun di 2023 aku memilih untuk fokus ke bisnis, tapi 2023 ternyata Tuhan kasihnya lain. Benar-benar aku rame banget di akhir tahun karena pas ada bazar and so on. Tapi sebenarnya di 2023 aku udah ada kerinduan pengen berfokus dengan real world. Karena aku merasa udah lama juga di sosmed, bukan berarti tidak mau, tetap mau, tapi aku udah pilih job, milih yang memang sesuai orang itu bisa bayarin aku juga. Tapi aku mau ada prioritas itu ngebantuin di bisnis yang di real world itu. Makanya kalau teman-teman masih kepikiran pengen terkenal, pengen di sosmed ya, it's normal karena kalian masih di masa-masa seperti itu dan mungkin you guys menghabiskan waktu di sosmed itu sering banget lihat orang. Tapi aku hanya bisa merimain, jangan tenggelam dan ikut arus di sosmed.
Kalau kamu merasa lihat udah mulai terlebak, apalagi kalau kamu cewek, apalagi aku nggak tahu cewek cowok bisa begitu nggak. Tapi kalau kamu cewek udah mulai lihat, enak banget mereka liburan. Once ada pikiran seperti itu, mati handphone, tidur. Oke, ini memang saya rasa reservasi yang sangat bagus ya buat teman-teman ya. Karena memang cewek-cewek ini gitu sih. Mungkin karena dia nengok kan influencer wih hidungnya mancung sekali. Dia mikir aku pesek ini katanya. Tapi memang biasanya ada hal seperti itu sih. Bahkan saya juga sering nengok-nengok kan. Tadi ada Cici ada bahas planning. Sebenarnya sih kalau kita planning, apakah oke kalau kita gagal gitu? Misalnya kita planning, tahun ini saya pengen beli mobil baru nih, beli Lamborghini misalnya kan. Rupanya akhir tahun Lamborghini saya tidak sampai sih. Apakah normal ataukah apakah is it okay to be fail? Itu bukan fail, karena selama masa 1 tahun kamu work mau beli Lamborghini, kamu pasti udah bekerja dengan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Simpan ini, kamu udah ada pengalaman yang kamu beli dengan ini. Tapi kokoku selalu ngajarin satu hal, contoh ya, kayak last year aku birthday, aku minta Mac. Sebenarnya aku udah ada iPad and so on, cuma karena nggak tahu aku mau minta apa kan, aku mintanya Mac. Padahal aku udah ada laptop yang bisa aku flip dan gede untuk aku kerja. Kokoku nanya, apakah benar-benar butuh? Kalau memang butuh, apakah gadget lain itu bakal nggak dipakai? Padahal ya aku bukan flexing atau apa, tapi kokoku benar-benar ya, maksudnya kayak dia oke banget untuk keuangannya. Tapi karena kami pernah pilot, kami belajar tentang kehidupan, kami jadi lebih menghargai uang. Jangan karena kamu ada uang, kamu bisa beli, jadi barang itu jadi gak ada nilainya. Sama seperti aku, kayak dulu aku pengen beli tas ini tuh. Kokoku bilang kalau kamu memang beli tas, tapi kamu bekerja dengan tas itu dan menghasilkan uang, itu boleh. Tapi kalau tujuan kamu beli tas, beli diamond, semua hanya untuk showing to others people, kamu bisa, itu udah beda. Jadi kamu harus tahu tujuan. Barang yang kamu mau beli itu ada nilainya. Dan kembali lagi, kalau kita pengen sesuatu, mulailah dengan yang jangan terlalu tinggi dulu. Mungkin kadang-kala menjadi satu contoh, tapi kadang-kala kalau kita tidak bisa achieve dan di waktu yang kita mau, kita bisa kecewa. Dan ada orang, nggak semua mental orang itu kuat loh. Ada orang, apalagi terlebih orang yang jarang ngomong sama orang yang introvert, lebih suka sendiri. Maksudnya semuanya itu dia lampiaskan ke diri sendiri. Wah, itu mungkin tidak gampang buat mereka. Tapi untuk orang-orang seperti itu, cobalah dengan menulis di buku. Jangan semua dipikirkan, dirasakan sendiri. Karena aku juga orang yang sangat introvert. Dulu aku ekstrim, aku langsung ini tanganku, nah gitu. Tapi kenapa aku bisa jadi seperti sekarang ya? Pasti karena kebaikan Tuhan ya. Tapi aku mencoba untuk jangan menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Itu bahaya banget. Kayak aku memang gitu enggak. Ya kebetulan proses hidup yang Tuhan kasih, kita harus pilot. Awalnya marah sama Tuhan karena once kami pilot, papaku kan meninggal juga kan. Tapi akhirnya aku belajar setelah beberapa tahun kemudian, aku jadi menyadari proses yang Tuhan izinkan itu adalah cara Tuhan untuk mengasah aku. Masalahnya ketika kita ada di proses itu, kita melihat itu sebagai sesuatu yang bagus atau sesuatu yang untuk mengasihani diri kita sendiri. Oke, menarik sekali. Ini lebih motivasi daripada motivator teman-teman ya. Karena memang cerita real story itu lebih berharga daripada ya dengan hal lain ya. Oke, kesempatan ada lagi buat teman-teman. Satu lagi ya teman-teman yang ingin tanya-tanya ya. Cindy, silakan. Jadi nama saya Cindy. Jadi Ci mau nanya. Yang seperti yang Cici tahu dari pertama Cici dari Surabaya mau ke Medan, Cici kan takut karena tahu orang di sana tuh kayak ini nggak boleh, nggak bisa. Sorry ya, bukan toxic ya, maksudnya kayak kan ya sorry ya, soalnya iya kan kalau kita di Medan kan kita pengen apapun, orang-orang di sekitar kita bela kayak gitu. Tapi kalau kamu hidup di Surabaya, beneran apa yang bisa aku bantu? Teman-temannya itu kayak apa yang aku bisa bantu gitu. Dan bersyukurnya mamaku itu berubah karena kokoku, masa ya people that you choose untuk you pick around you itu penting banget. Dan jangan takut gak ada teman. Benar jangan. Sorry kamu sih. Ya, jadi ya kalau di Medan ini kan mungkin ya teman-teman juga banyak lah orang tuanya kayak ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi mau anak sukses terus kayak anaknya tuh ada plan
udah jalanin plannya, udah tahu goalnya. Tapi karena itulah orang tua, orang dekat, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kan kita jadi ada rasa takut, ada rasa ragu itu. Nah kalau dari Civena sendiri, gimana sih cara kita untuk keluar dari jalur itu dan convince kita sendiri bahwa kita itu bisa? Oke, thank you buat pertanyaannya. Pernah nggak dengar orang kalau misalnya kamu ada plan apapun jangan diceritain ke orang dulu. Memang kita ngomong ke papa mama kita itu sebenarnya kita butuh doa mereka. Kita sebenarnya bukan butuh apapun. Jauh dari itu kita bertanya statement kita itu karena kita butuh doa mereka dan support mereka untuk meyakinkan kita itu bisa. Tapi ketika kamu melihat mungkin parents kamu bukan yang di tipe parents yang seperti itu, it's okay. Tapi lakukanlah apa yang kamu pengen lakukan. Time flies. Mungkin aja orang itu selalu, contoh kalau aku nanya teman-teman di sini, kalian sadar nggak hari ini lihat berapa banyak mobil berwarna merah yang kalian lihat di jalan dari tadi pagi datang sampai di sini? Nggak notice kan? Itu seperti kita semua itu selalu berharap ada miracle for you, ada kesempatan, tapi kamu aja nggak aware karena kamu berharap ada orang ngomong ke kamu, liatin ya mobil warna merah. Itu seperti itu. Ketika kamu pengen apapun, ya kamu lakuin. Ini aku sadarinya pas kapan sih? Dulu aku kan namanya hidup di sosmed ya, jadi apapun itu selalu aku share. Ternyata tuh bumerang. Orang-orang itu jadinya ngatain aku di belakang. Makanya aku bilang pertama, jangan takut kehilangan teman. Kamu akan dipertemukan dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan teman yang memang sinkron dengan kamu. Kalau memang teman itu harus go, just let it go gitu. Paling kamu hanya bersedih 2-3 hari, just go cari makan yang enak, gak usah lihat sosmed, enjoy your life gitu. Hidup kamu tidak akan berubah tanpa teman itu gitu. Tapi ya kalau aku jadi belajar ya, kayak teman-temanku yang dulu itu malah setelah dengar dari orang lain, no offense ya, ini hanya cerita pengalaman hidup, cerita ke aku dengan versi mereka. Aku sedih, nangis, akhirnya aku belajar, oh kalau pengen apa-apa kita jalani dulu deh, nanti baru ngomongin ke orang. Dan ternyata ketika aku mulai jalanin, aku jauh lebih confidence, apa yang aku inginkan itu berjalan. Malah setelah aku jalanin, salah satunya itu workout ya. Karena aku orangnya seperti tadi, tidurnya jam 4, jam 5 pagi everyday, bangunnya jam 11. Aku gak pernah imagine aku bisa bangun jam 7 loh. Tapi ketika aku tanpa cerita, tanpa tulis, hai guys aku udah mau workout gitu, aku jalani dulu. Dan aku udah jalanin seminggu 2 minggu, ditemani dengan teman yang Tuhan izinkan ada di sekitar kamu. Aku jadi confidence dan aku jadi konsisten sampai ini adalah 1 tahun 8 bulan aku. Jadi believe in yourself. Kata-kata itu bukan hanya quotes di Pinterest. Itu benar-benar real things yang harus terjadi. Dan kembali lagi, jangan sampai opini orang itu mengubah kamu. Dan in the end, secara psikologi kalau kita ngobrol ke parents kita hanya butuh support dan kita cuma butuh doa. Dan itu tidak akan telat ketika kamu udah berjalan sampai setengah, udah things itu udah jalan dan kamu cerita ke mereka. Malah nanti mereka feedback, lancarkan, malah berbeda. Mungkin ada tipe parents yang mungkin lebih suportif kalau dia gimana, tapi ya kamu sendiri yang paling tahu seperti apa. Dan jalan dulu, itu serius, jalan dulu. Tadi mulai dulu, sekarang jalan dulu ya. Pokoknya mulai jalan gerak gitu. Oke, kita step out dulu, 1 langkah ke depan. Karena memang 1 langkah pertama itu biasanya paling berat ya. Karena memang dari awal juga menarik sekali. Tapi saya menarik Cip, boleh nggak sih kita bahas sedikit tentang Koko Cip? Tadi kan kita banyak banget dengan Civena ini menyinggung ya Kokonya, ya dari memberi hadiah, memberi pengajaran. Sebenarnya menurut Cici, apakah sosok Koko Cici ini menggantikan sosok ayah bagi Cici? Itu tidak mungkin, tapi cara dia lead aku seperti ayah menggantikan pasti tidak. Tapi karena family kami benar-benar yang dari drop tiba-tiba harus drop gitu, dan momen kehilangan papa itu luar biasa sih. Soalnya mendadak, papaku meninggal mendadak. Jadi kami dan setelah meninggal kami harus pisah. Kokoku harus kerja di Singapura satu. Kerjanya bukan kerja enak-enakan ya. Di Singapura itu yang paling gede itu kerja itu kuli bangunan. Untuk bisa kuliahin aku di Cendana. Yang kedua itu ya kuliah di BINUS, dibiayain Koko pertama juga. Ya gitu. Tapi
mungkin dari kehidupan akhirnya kami solid dan ya gitu, kalau kita mau ngapa-ngapain itu harus ada tujuannya, jangan waste your time gitu. Even kayak aku nggak tahu pernah cerita nggak, kokoku itu dari dulu itu selalu ngomong harus baca buku. Dia bahkan sampai beliin Kindle, beliin buku semua supaya aku itu baca. Jadi dia tidak mau aku itu hidup di sosmed, tapi ya aku banyak yang hidup di sosmed. Cuma per 3 tahun yang lalu aku udah mulai bisa mengendalikan diriku. Kalau yang aku lihat itu mulai buat aku ngerasa enak kali dia punya pacar. Dulu kan zaman pacaran ya, enak kali pacarnya gini-gini. Sempat ada perasaan seperti itu muncul. Aku turn it off karena aku tidak mau punya sikap hati yang sama. Oke, sangat menarik sekali ya. Ini tadi Jim, ada titipan question nih. Karena memang dari awal kan banyak anak muda yang memilih bisnis. Tadi kan cerita event itu mulai dari yang disuka dulu. Tapi banyak sekali yang gengsi nih, seperti yang biasa itu adalah bisnisnya anak muda lah. Mereka nggak mau punya bisnis yang nggak buat mereka pride. Jadi biasanya bisnis anak muda kan coffee shop, cafe atau ya healthy food atau yang bisa bikin mereka pride. Padahal belum tentu itu menghasilkan. Ada nggak masukan untuk Cici buat teman-teman yang mungkin seperti itu? Kembali lagi ke statement of the week yang tadi. Orang boleh punya goal-goalnya itu adalah buat coffee shop. Kalau kamu suka usaha yang pride-nya tinggi, it's okay. Kamu punya goal, pengen coffee shop. Tapi ada goal tanpa ada pride-nya, plan, tidak akan ada gunanya. Sama, kamu ada plan, tapi planmu tidak ada goalnya, kamu nggak tahu arahnya kemana, ya susah. Ya, itu menarik sekali buat teman-teman. Karena manajemen di Cendana sendiri hari ini baru ada jurusan baru sih. Jadi jurusannya IT dan akuntansi ya. Jadi ada jurusan baru. Jadi sampai tahun lalu itu masih fokusnya ke manajemen. Jadi memang semua alumni Cendana kita harapkan ya untuk mereka memulai bisnis ataupun karir mereka untuk mencapai puncak karir. Jadi buat teman-teman yang tadi tidak tahu Cendana yang leader itu, Cendana leader itu kalau misalnya versi Forbes-nya itu 30 ada 30. Jadi teman-teman kita yang telah sukses atau alumni Cendana yang telah sukses di bawah usia 30 tahun, kalau dalam karirnya mereka mencapai posisi supervisor, manager, director. Kalau bisa bisnis, mereka punya bisnis sendiri yang legal dan sah atau dalam bentuk badan usaha seperti perusahaan terbatas, usaha terbuka atau dan lainnya. Bisa disebutnya PT ya. Teman-teman seperti itu yang dinamakan di Cendana. Makanya dari awal Cendana terbentuk itu kita selalu motivasi nih murid-muridnya untuk memulai bisnis dan karirnya sendiri. Karena itu kita undang Civeni sebagai salah satu Cendana yang leader kita. Bertepuk tangannya buat Civeni sekali lagi. Terima kasih sebenarnya Civeni masih bersedia datang hari ini ya Ci ya. Karena memang kita juga udah set up di timing yang sebenarnya teman-teman kita banyak yang pengen hadir, tapi berhubungan katanya apa sih kerjanya? Tadi aku baru menyadari, aku pas jalan ke sini aku nanya, loh bukannya tipe Medan itu adalah pagi bekerja malam kuliah, karena Surabaya Jakarta nggak gitu. Jadi kalau Surabaya Jakarta jam 9 masuk, nanti jam 1 masuk lagi, kayak gitu tipenya. Jadi ada lakinya juga, you are so lucky kalau kamu tinggal di Medan. Aku boleh nutup beberapa. Kalau tadi membahas tentang Gen Z sandwich lagi itu, jangan labelin yourself. Tapi kamu semua itu sangat beruntung terlahir di era ini. Kenapa aku ngomong? Zamannya dulu kami itu orang-orang yang pintar di fotografer ya, contohnya foto-foto gitu ya. Ya udah dia harus ada toko yang untuk foto wedding. But nowadays kalau kamu pintar bisa aja ambil capture moment, kamu bisa jadikan itu uang. Posting aja kalau kamu menerima jasa. Kayak kami ini, kami butuh jasa orang videografer ini. Jadi jangan kamu mikir misalnya kamu bisa foto-foto, mikirnya tuh kamu harus ada uang, harus ada studio baru kamu bisa. No, zaman sekarang itu malah menurutku zaman-zamannya kalian semua tuh banyak banget peluang yang bagus. Salah satunya itu adalah bisa fotoin produk orang, itu kan semuanya duit. Gak harus kamu ada studio, ada nama baru bisa jadikan. Contoh kayak misalnya jurusan baru IT itu bener-bener best banget. Aku udah lihat beberapa temanku ya yang di Jakarta ambil jurusan IT. IT itu luas banget ya. Jadi kalian jangan mikir belajar komputer dan komputer. No, itu ada banyak banget, nanti ada banyak turunannya. Aku nggak tahu di Cendana ada turunannya yang ke arah mana.
Tapi IT juga adalah sesuatu yang bagus. Accounting, aku baru menyadari ya, accounting itu juga banyak bagan-bagannya. Jadi kamu bisa accounting yang khusus hitungin taxnya orang, dan itu uang semua guys. Jadi apa yang kamu bisa, apa yang bisa kamu pelajari, maksimalkan dengan baik. Oke, menarik sekali ya. Ayo mau tanya kan? Dan tadi saya udah bilang sih banyak mau tanya, tapi malu-malu saya mau promosi, mereka mau tanya nih. Tapi nggak apa-apa deh, spesial buat kamu. Hari ini Cici masih bersedia menjawab ya? Masih, kan sampai jam 9 malam kan? Pertanyaan saya itu, Cici believe nggak untuk orang-orang yang bilang ini tes orang kaya, ini tes orang menengah ke bawah gitu. Terus kira-kira itu ada nggak di dalam Cici dan apakah itu berpengaruh untuk setiap usaha yang Cici mulai gitu? Thank you. Dulu kami itu pilot sampai pilot banget berarti udah minus. Dulu gajiku itu ketika balik ke Medan, gajiku itu dimulai kerja di sekolahan 1,2 juta aja harus hidupi mamaku. Menurut kalian bisa survive gak? Jadi kalau kamu bilang pace itu ya itu hanya insecurity kita. Sekarang aku ngomong insecurity 1,2 juta itu aku harus berani. Karena aku orangnya berani. Dulu kan zaman aku Facebook toh. Jadi di Facebook itu ada orang area Medan itu jual barang-barang Ethion, Holika, ini Sri. Dulu kan belum ada tokonya tuh. Aku DM orangnya, aku nanya aku boleh nggak jadi reseller kamu. Tapi karena aku takut ditipu, gajiku itu setelah potong-potong ada hemat 300.000, aku beli barang. Aku mau memastikan itu adalah reseller. Makanya kamu harus bisa melihat peluang. Jangan pernah taruh di pikiran kamu. Ya kayak tadi, aku kan bilang pada saat 2 pertanyaan muncul, aku langsung menyadari kenapa mentalnya begitu. Berarti itu mostly sebagian dari sini menaruh mental seperti itu. Jangan mulai dulu, itu penting banget dan berani. Kalau kamu nanya kan nggak bayar, ya udah nanya. Aku nanya orangnya, ini barangnya berapa, minta list semua, dan aku mulai jualannya itu di BBM dulu. Padahal setelah aku beli 300.000 itu kan gak setiap bulannya harus bisa beli barang ya. Kadang mamaku sakit harus USG aja kantong keminya tak kenapa itu udah 500.000, gajiku 1,2. Tapi ya ketika kita berusaha, aku suka banget satu statement ini. Setialah kepada perkara kecil maka engkau akan dipercayakan kepada hal yang besar. Kalau kamu selalu pengen yang besar, tapi yang kecil cuy gak mau, lihatlah apakah kamu akan dipercayakan. Hal kecil aja kamu tidak melihat itu sebagai nilai. Nah aku bilang, orang-orang yang kamu pilih untuk ada di sekitar kamu, the sosmed that you want to see every day, itu sangat impact. Kalau kamu lihat YouTube kan kayak TikTok juga. Once kamu explore yang bagus-bagus itu, dia keluarnya itu semua nih. YouTube pun semua isinya itu adalah podcast. Podcastnya siapa? Deddy Corbuzier, for sure. Dia orang yang sangat pintar. Kamu lihat deh pertanyaan yang dia suka hit ke orang-orang. Kamu harus notice pertanyaan-pertanyaan, bukan apa yang dijawab orang, tapi tipe pertanyaannya. Nanti kadang-kala orang itu salah jawab, dia bakal balik lagi. Karena aku orangnya itu suka psikologi. Itu juga yang salah satu yang aku menyedihkan kenapa dulu aku nggak ambil psikologi. Itu aku sadari ketika aku pelayanan di gereja, dan aku suka banget dengan konseling. Tapi apakah itu membuat aku mundur? Enggak. Di gereja juga ada, di tempat aku ibadah juga ada seperti pelatihan konseling. I do my best untuk belajar di sana. Banyak buku, aku suka baca-baca kayak Pinterest gitu. Misalnya aku tulis tentang psychology, nanti banyak banget di Pinterest. Jadi aku memilih apa yang aku mau lihat. Makanya kalau hari ini aku selalu tekankan kalau sosmed itu buat kamu udah mulai negatif, turn it off. Jangan. Mending ya kamu duduk gak ada kerjaan tapi kamu sambil buka podcast. Aku suka tuh dulu kalau kerja di laptop itu buka podcast nyalain aja sambil aku ketik-ketik balas-balas chat. Aku suka balasnya itu dari WhatsApp, dari laptop. Jadi aku sambil dengerin podcast gitu. Bukan podcast yang lucu ya. Aku suka podcast tentang psychology and so on gitu. Kamu lakuin itu selama 1 bulan aja, inimu udah mulai berubah. Kamu udah mulai tahu apa yang pengen kamu prioritas. Mungkin saat ini aku ngomong seperti ini, teman-teman setidaknya ada sedikit, oh iya ya, tapi mungkin aja seminggu lagi akan berubah. Makanya choose your priority. Iya, tapi informasi ya Cia.
Dia ini juga mulai bisnis sih, sedang berbisnis dia nih. Oh, bisnis Yang apa? tadi bertanya, boleh dong sharing-sharing ke Ci, kayak ini kira-kira. Saya jualan sayur Cici, tapi jualan sayurnya itu online. Online. Itu sayurnya maksudnya yang untuk daily makan sehari-hari atau kayak tantangan gitu? Masih mentah Cici. Misalnya kayak Cici itu ke supermarket atau ke warung belanja, itu kan Cici harus ke sana. Kalau biasanya Cici tinggal, saya mau ini, udah, nanti kami antarin gitu. Oke, jadi gimana caranya kamu untuk memperkenalkan saat ini? Untuk sekarang sih lebih banyak ke orang-orang kan sering ya kalau ketemu teman tuh, kamu lagi ngapain gitu, lagi kerja apa, kerja di mana? Saya bilang, saya nggak kerja, saya jualan sayur gitu aja. Tapi kamu ada posting di sosmedmu sendiri everyday apa yang ready stock gitu-gitu? Masih kurang sih. Oke, spam. Spam, ya? Spam. Spam sampai orang ketika orang lagi pengen butuh sayur, oh cari aja si ini, dia kan jual spam. Kebetulan itu namanya sih. Dan WhatsApp bisnis itu kan ada status spam di sana. Itu adalah alat. Oh, kamu pakai WhatsApp biasa atau? Bisnis. Kalau tapi teman-teman kamu connect with you with WhatsApp atau WhatsApp bisnis? Kebetulan WhatsApp saya dua-duanya WhatsApp bisnis. Wow, very nice. Siapa yang kamu kan tahu mana yang lebih banyak orang save spam di WhatsApp status karena itu adalah marketing gratis yang kamu bisa miliki. Sampai ada branding, nama kamu terbranding di pikiran orang seperti itu. For your info, aku per tahun ini ya, ini aku tidak pernah post di sosmedku. Jadi aku bekerja di dalam company-nya orang. Contoh sekarang aku lagi bekerja di Berjaya Jewelry. Mereka jualnya itu mereka jualannya itu di jewelry. Jadi selain sebagai BA-nya mereka, aku masuk ke dalam toko mereka untuk benerin contoh tipe posting. Kalau dulu kalau dia posting barang, dia suka pakai kain warna biru. Sedangkan kalau biru aku udah langsung itu kan kayak Adele Jewelry ataupun ini aku ngomong brand langsung loh ya ampun Tuhan. Oke, tapi ini cara nge-branding. Jadi aku langsung ngomong, kalau misalnya kayak aku ada follow kamu kan identiknya warna hijau ya, hijau army gitu. Tiba-tiba kamu pakai diamond dan kamu posting diamond dan kamu pakai kainnya warna birunya Adele. Otomatis kamu buat aku pengen buka ini. Kamu yang posting tapi aku buka Adele. Karena aku tahu barang Adele lebih banyak dan lebih cantik. Kamu harus branding. Branding dari apa? Dari hal kecil. Jadi waktu dia mau post barang, bawahnya itu kain harus semirip dengan warna logonya. Jadi aku udah bekerja di sana. Kalian tahu udah Maru Kitchen? Kalian tahu? Nah sekarang aku juga lagi bekerja di dalam sana. Jadi kayak dalam Maru Kitchen kan dia ada souvenir tuh. Itu di branding semua, harus ada ikatannya, dia ada booth semua. Harus make sure ketika orang lihat dari jauh. Contoh deh, kita ke mall, mau minum kopi. Yang ada warna hijau itu kita di pikirannya itu apa? Starbucks. Yes. Nah, terus kita pengen makan sesuatu yang kayak ayam goreng, ada warna kuning M, itu apa? Branding. Itu branding. Itu yang sekarang lagi aku kerjakan. Berawal dari passion karena kebetulan aku kan ada di kehidupan. Makanya aku bilang di influencer itu ada satu titiknya. Aku kan udah coba banyak banget makanan sampai kadang aku udah lupa banget aku pernah review itu. Dan aku ngerasa udah puas, jadi aku step ahead udah mencari yang lain. Kebetulan aku suka di dunia ini, jadi aku mulai belajar coaching untuk coaching ya. Intinya aku explore myself. Jadi jangan pernah stop. Tetap aja kamu suka apa, tetap upgrade diri kamu. Walaupun upgrade-nya itu harus berbayar. Kalau coaching kan mahal, sekali coaching itu bisa 6 juta, 8 juta. Tapi itu adalah investasi. Makanya kayak ini aku lagi kerja di punya my partner, punya suamiku sih. Kalau suami yang geli ya ngomongnya. Punya pacarku. Jadi kita kan ada showroom. Jadi aku bilang sama dia, kamu pay me untuk buat konten dan per kontennya kamu harganya segini. Dan aku branding showroomnya seperti gimana. Dan aku melihat trafficnya itu harus kayak gimana. Jadi usahakan TikTokmu, Instagrammu, explore yang keluar itu ada. Kalau explore tuh semuanya maca. Kalau di Instagram karena aku suka maca ya, atau kayak taruh-taruh gitu. Tapi kalau di TikTok mostly tentang education. Jadi aku belajar dari sana. Menurutku TikTok adalah akses yang sangat bagus untuk belajar sesuatu dari branding and so on. Tapi itu once kamu lihat konten yang alay-alay ataupun lucu-lucu semua keluarnya seperti itu. Jadi
Kembali lagi, pilihan hidup kamu. Dan branding yang paling bagus itu dimulai dari siapa? Apakah kita endorse? Apakah kita harus punya toko yang besar? Diri sendiri. Benar, dari WhatsApp statusmu dan IG. Orang mau ngomong apa, dia jualan sayur, don't care, emangnya dia biayain kamu, kalau enggak dia gitu. Oke? Jangan peduli, jangan sampai opini orang lain itu create karakter kamu. Jangan sampai 5 tahun kemudian, tahu dulu aku gak dengerin dia ya. Ingat, orang itu bakal selalu mengkritik sesuai dengan persepsi dia. Kadang kita sendiri pun bisa, tapi aku belajar banyak sekali untuk less speak. Ada hal-hal yang orang bertanya itu cukup dikasih satu senyuman, gak usah dijawab semua. Kita tidak ada tanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan orang. Kadang senyuman itu adalah jawaban, dan aku belajar dari sana. Aku belajar banyak banget. Jadi kadang ya kayak aku, pekerjaan aku itu aku bisa dibajak-bajak oleh klinik-klinik itulah. Perpindahanku ke satu company itu bakal jadi rumor dan bakal ditanya orang. Apakah aku menjawab? No, karena aku merasa itu nggak perlu. Kita tidak perlu menjawab semua pertanyaan yang ada. Jadi aku senyumin aja. Nanti dia bilang, iya kamu diputusin kontrak. Aku senyumin aja. Karena aku udah belajar dari pengalaman. Kadang kalau kita cerita, nanti versi dari sini ke sini lagi bisa beda. Sedangkan aku udah kerja dengan company besar dan aku tidak mau self image aku jadi berubah hanya karena orang-orang cerita dan berubah-ubah. Jadi aku senyumin aja. Jadi ya itu pesannya aku. Oke, menarik sekali. Tentunya tepuk tangan lagi sekali lagi buat Cipenny. Memang sosmed itu sangat berpengaruh. Saya tahu dia berbisnis dari sosial media. Asas entrepreneur, saya melihat di kesempatan dia ketika orang pengen berbelanja sayur, di mana dia memanfaatkan teknologi dan kecanggihan sosial media kan. Kalau kita dulu pengen belanja sayur, kita harus habisin waktu ke pajak untuk milih-milih sayur. Dan dia ngasih data dengan ngasih solusi. Oh kamu bisa lo milih sayur cuma dengan ketik aja, nanti diantar free delivery lagi. Benar kan? Jadi saya juga menarik ini bisnisnya. Jadi memang bisnis anak muda yang dipandu dengan teknologi. Oke, terakhir Ci, ada nggak kata-kata penutup yang sekali lagi? Tadi kan udah ada satu nih. Mana tahu ada terpikir satu lagi buat teman-teman kita yang hadir hari ini. Udah nggak ada sih. Tapi kalau apa yang aku sampaikan, olahlah apa yang aku sampaikan. Pesan buat kamu, jangan lupa rapiin Instagram kamu, highlight kamu itu harus dirapiin semua. Pastikan ketika orang masuk ke Instagram kamu itu orang udah jelas tahu kamu itu jualannya apa dan how to contact you. Gunakan Instagram Ads. Sebenarnya lebih bagus untuk gunakan kayak kamu itu buat page di Facebook, karena once kamu iklan di Facebook page itu bisa langsung masuk via Instagram juga. Gunakan itu. Kalau tidak semua bisnis itu harus endorsement. Tapi kalau ada berbudget udah gede banget butuh branding itu mungkin butuh influencer. Tapi cara paling simple itu adalah ya iklan sendiri. Minggu sampai Kamis itu kamu harus best banget benar-benar posting. Kamu harus memastikan fotonya itu cantik, eye catching, yang kamu lihat aja kamu pengen beli. Itu dulu. Dan rapiin highlight Instagram semua. You can do it. Gunakan Canva. It's free dan itu bagus banget. Tapi kalau kamu merasakan Canva itu bisa jadi investment kamu, subscribe aja 1 bulan cuma 95.000. Karena aku udah subscribe almost 1 year dan itu sangat memudahkan pekerjaan. Intinya jangan pernah mikir habis uang. Ada halnya kata uang itu adalah investment. Itu dari aku sih. Iya, menarik sekali ya penutupnya ya. Ingat ya, ada kalanya uang itu adalah investasi ya buat teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis dan juga karirnya. Dan juga teman-teman sekali lagi, buat yang ingin tahu Cipenny jangan lupa follow Instagramnya @pennydiman. Itu aja sih ya, Pennydiman ya. Udah ketemu nanti, karena udah banyak followersnya kan. Jadi nanti sudah mudah ketemu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan beri tepuk tangan yang meriah buat saja kita bakal ada kembali lagi ke MC untuk memberikan penghargaan kepada Cipenny. Silakan waktu dan tempat dipersilakan.